Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Mouse episode kedua. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Kejadian yang menimpa keluarga Jae-hoon langsung tersebar melalui berita. Jae-hoon pun diduga sebagai tersangka utama dalam kejadian tersebut. Namun saat diperiksa oleh polisi, Jae-hoon justru mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada keluarganya. Bahkan dites dengan alat pendeteksi kebohongan, Jae-hoon sama sekali tidak terlihat sedang berbohong. Ia pun dibebaskan oleh polisi. Waktu pun berlalu, Mochi kecil akhirnya menjadi polisi. Ia mengejar seorang pelaku pelecehan dengan kekerasan dan menghilangkan nyawa korbannya. Namun pelaku tersebut terus lari, hingga tiba di atas sebuah gedung. Pelaku justru berniat untuk melompat dari atas gedung. Mochi berusaha untuk melarangnya, namun pelaku tersebut justru melompat dari atas gedung. Mochi yang merasa gagal menangkap pelaku justru mabuk hingga pagi hari di atas gedung. Pagi harinya Mochi mendapat kabar penemuan mayat di dalam selokan. Namun ia justru datang dalam kondisi mabuk yang membuat rekannya yang lain marah. Dan saat melihat mayat yang ditemukan, Mochi merasa yakin bahwa pelakunya adalah tersangka yang selama ini ia cari. Namun karena kasus tersebut telah ditangani oleh tim yang lain, Mochi pun diminta untuk tidak mendekat ke TKP. Tetapi Mochi justru melakukan wawancara dengan wartawan dan menyampaikan pendapatnya. Rupanya wawancara Mochi juga ditonton oleh pelaku. Mochi pun menemui Seo-jeon yang masih berada di dalam tahanan. Mochi mengatakan bahwa ia yakin bahwa pembunuh beranti yang kini belum ditangkap adalah anak dari Seo-jeon dan ia juga berjanji akan menangkap anak Seo-jeon tersebut. Namun Seo-jeon mengatakan bahwa ia tidak memiliki anak, tetapi Mochi mengatakan bahwa ia melihat dengan mata kepalanya sendiri anak dan istri Seo-jeon. Seo-jeon pun teringat ketika istrinya yang datang menjenguknya di tahanan mengatakan bahwa ia telah membunuh anak mereka setelah ia lahir. Karena istrinya merasa anak tersebut sangat mirip dengan Seo-jeon dan menjadi monster seperti Seo-jeon. Setelah bertemu dengan Seo-jeon, Mochi teringat dengan pertemuan ia dengan istri Seo-jeon saat ia masih bersekolah. Ia datang ke toko bunga milik istri Seo-jeon dan meminta uang untuk biaya operasi kakaknya. Saat itu Mochi merasa kesal karena istri Seo-jeon hidup seperti tidak terjadi apapun. Sedangkan ia harus kehilangan kedua orang tuanya, dan kakaknya harus menjalani 9 kali operasi. Mochi pun terkejut melihat seorang pria tiba-tiba berada di depan mobilnya. Ternyata pria tersebut menyelamatkan seekor burung yang tidak bisa terbang. Sementara itu Seo-jeon dibawa kembali ke dalam selnya. Dan sebelum masuk ke dalam sel ia justru meminta benang kepada seorang sipir, namun sipir tersebut menolak. Sipir tersebut pun menceritakan kejadian itu kepada dokter yang bertugas di lapas. Dokter justru meminta agar sipir tersebut tetap memberikan apa yang Seo-jeon minta. Barem, pria yang sebelumnya menyelamatkan burung, ternyata akan melakukan pertunjukan di lapas. Ia bertemu dengan sipir yang sebelumnya juga bertemu dengan Seo-jeon. Dan saat sedang mengecek perlengkapan untuk melakukan pertunjukan, Barem lupa membawa benang. Sipir yang mendapatkan benang dari dokter lapas justru memberikan benang tersebut kepada Barem. Barem meminta agar Chikok, sipir yang sebelumnya memberikan benang kepadanya, untuk membawa sebuah lemari, namun karena merasa lelah mereka pun beristirahat sambil melihat para tahanan yang sedang melakukan olahraga. Chikok pun menceritakan bahwa benang yang sebelumnya ia berikan kepada Barem adalah benang yang seharusnya ia berikan kepada Seo-jeon. Barem pun melihat Seo-jeon yang sedang membaca buku. Tidak lama kemudian seorang tahanan lainnya datang menemui Seo-jeon dengan mengatakan bahwa ia akan memberikan pelajaran kepada Chikok. Namun Seo-jeon mengatakan bahwa tidak perlu memberi pelajaran namun membantunya menemukan seseorang. Mochi kembali mendatangi lokasi kejadian wanita yang ditemukan di dalam selokan.
Di sana Mochi menemukan sisa darah korban, jejak kaki seseorang. Saat kembali ke kantor polisi, Mochi bertemu dengan temannya sesama polisi. Temannya tersebut terus mengikuti Mochi. Namun Mochi meminta agar temannya tersebut untuk pergi. Setelah masuk ke dalam ruangannya, atasan Mochi justru memarahinya karena datang ke TKP dalam kondisi mabuk. Namun Mochi justru sibuk meminta agar rekannya untuk mengecek darah yang ia temukan di lokasi kejadian. Tidak lama kemudian seorang sopir bus datang dengan mengatakan bahwa ia melihat seseorang mengikuti wanita yang menjadi korban di dalam selokan. Polisi pun menahan pria yang diduga sebagai pelaku. Namun menurut Mochi bukan pria tersebut pelaku sebenarnya karena jejak kaki yang ia temukan tidak sama dengan ukuran kaki pria yang ditahan. Kemudian produser Choi Hangjo justru kembali memaksa Mochi untuk menceritakan kisah kasus yang sedang terjadi agar ia bisa menayangkannya menjadi sebuah acara TV. Namun Mochi masih menolak. Produser Choi pun mengancam dengan memperlihatkan foto Mochi yang sedang berada di lokasi perjudian ilegal. Mochi akhirnya menceritakan kasus yang sedang ia tangani kepada produser Choi. Dan mereka berdua juga mendatangi lokasi penemuan jasad wanita. Sementara itu Barem dan timnya melakukan pertunjukan di hadapan para tahanan. Sedangkan Mochi dan produser Choi masih terus melihat seluruh lokasi kejadian. Barum melanjutkan pertunjukannya dengan melakukan sebuah sulap. Namun saat membuka kotak yang ia gunakan untuk penampilan sulapnya ia justru terkejut. Mochi dan produser Choi juga mendatangi lokasi penemuan mayat terbakar. Menurut Mochi kedua kasus tersebut memiliki kesamaan. Mochi juga menjelas kesamaan apa saja yang terjadi pada dua kasus tersebut. Rupanya yang membuat Barem merasa terkejut saat sedang melakukan atraksi sulap adalah kondisi Chikok dalam kondisi luka parah di dalam kotak yang digunakannya untuk melakukan sulap. Tiba-tiba saja Seo John mendekati Barem yang sedang menggendong Chikok. Ia menawarkan diri untuk menolong Chikok. Namun Barem yang mengetahui bahwa Seo John merupakan headhunter, menolak pertolongan dari Seo John. Namun seorang pastor yang juga berada di sana yang ternyata itu adalah Mowon, kakak dari Mochi yang saat kecil juga pernah diserang oleh Seo John. Mowon yang terkejut saat melihat Seo John, justru meminta agar semuanya percaya dengan pertolongan dari Seo John. Sementara itu Mochi yang masih berada di lokasi kejadian, terus menjelaskan kepada produser Choi apa saja yang ia dapat saat menyelidikan kedua kasus tersebut. Sedangkan Chikok akhirnya dibawa ke rumah sakit dengan kondisi dua jarinya terputus. Rupanya Mochi meminta bantuan dari produser Choi untuk mencarikan anak dari Seo John. Namun manajer tempat produser Choi bekerja melarangnya. Produser Choi juga menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Mochi setelah menemukan anak dari Seo John. Ternyata Mochi ingin anak Seo John juga merasakan trauma yang ia rasakan selama ini sejak kejadian yang dialami oleh orang tua dan kakaknya. Saat sedang menunggu Chikok di rumah sakit, Barem melihat seorang wanita yang terus menangis. Namun tidak lama kemudian seorang dokter datang bukannya menenangkan wanita tersebut. Dokter tersebut justru menjelaskan kepada wanita tersebut cara untuk bunuh diri. Mendengar hal itu, Dongko yang juga berada bersama dengan Barem merasa kesal dan ingin memukul dokter tersebut. Untung saja Barem bisa menahan Dongko. Namun saat Dongko menatap mata dokter yang bernama Dr. Sung, ia justru langsung pergi. Akhirnya polisi berhasil menemukan satu lagi jari Chikok yang sempat hilang. Dokter pun memutuskan untuk langsung melakukan operasi. Namun karena dokter lainnya sedang bertugas, Dr. Sunglah yang melakukan operasi terhadap Chikok. Saat dalam perjalanan pulang, Mochi menjelaskan kepada produser Choi bahwa ia merasa pelaku memiliki pengetahuan terhadap anatomi tubuh manusia agar dalam melakukan aksinya ia bisa dengan cepat menghilangkan nyawa korbannya atau pun membuat korbannya menderita sebelum kehilangan nyawa. Serta ahli dalam menggunakan pisau. Sambil menunggu Chikok menjalani operasi, Barem mencari tahu mengenai profil dari Dr. Sung Yohan. Ternyata Dr. Sung merupakan dokter bedah termuda di Korea. Dokter pun keluar dari ruang operasi dan mengatakan bahwa operasi yang dijalani oleh Chikok berjalan dengan lancar. Dokter juga menanyakan siapa yang melakukan pertolongan pertama pada Chikok. Dan salah seorang sipir pun mengatakan bahwa Seo John lah yang menolong Chikok. Namun Dr. Sung justru pergi begitu saja setelah melakukan operasi. Tidak lama kemudian polisi mengatakan bahwa pelaku yang melukai Chikok telah ditangkap. Rupanya pelaku tersebut merupakan seorang tahan yang merasa kesal karena Chikok tidak hormat kepada Seo John. Hal tersebut juga didengar oleh Dr. Sung.
Saat pulang sekolah, Bong Yi menghubungi neneknya agar neneknya menjemputnya sepulang sekolah karena Bong Yi merasa takut jika harus pulang malam sendirian dan dalam keadaan hujan. Namun neneknya tidak menjawab telepon dari Bong Yi. Hal itu membuat Bong Yi berusaha untuk pulang sendiri, namun dalam perjalanan pulang, tanpa sepengetahuan Bong Yi, Barem sedang mengikutinya dari belakang dengan niat untuk menemani Bong Yi pulang. Namun Bong Yi yang merasa takut justru berpikir bahwa Barem merupakan orang jahat yang akan mengganggunya. Tidak lama kemudian nenek Bong Yi datang dan memukul Barem. Namun setelah mengetahui bahwa pria yang mengikuti Bong Yi adalah Barem, nenek Bong Yi pun meminta maaf dan mengajak Barem untuk mampir ke rumahnya. Setelah berada di rumah Bong Yi, nenek Bong Yi menyiapkan makanan untuk Bong Yi dan Barem. Nenek Bong Yi juga mencucikan baju yang digunakan oleh Barem yang berlumuran darah. Saat sedang makan bersama dengan Bong Yi, Barem melihat tangan Bong Yi terluka. Namun Bong Yi justru merasa kesal dengan sikap perhatian dari Barem. Nenek Bong Yi pun berusaha menjelaskan bahwa Bong Yi hanya merasa malu karena pria yang ia sukai duduk di depannya dan memegang tangannya. Barem pun meminta agar nenek Bong Yi untuk tidak membahas hal tersebut yang akan membuat warga di sekitar rumah mereka menjadi salah paham dan membuat Bong Yi merasa tidak nyaman. Nenek Bong Yi berusaha membujuk Barem untuk mendekati Bong Yi. Namun Barem justru langsung berpamitan untuk segera pulang. Produser Choi kembali melihat rekaman ia bersama dengan Mochi. Produser Choi pun kembali teringat saat ia sedang mewawancarai Daniel mengenai kasus seorang psikopat yang diteliti oleh Daniel. Malam harinya, polisi mendapat kabar penemuan jasad di sebuah proyek pembangunan. Dan diperkirakan jasad tersebut sudah berada di sana selama 15 hari. Pagi hari, Barem yang juga merupakan seorang polisi, menemukan mayat seekor kucing di sebuah selokan. Hal itu membuat Barem merasa mual. Melihat hal itu, rekan Barem meminta agar Barem kembali ke kantor dan memasang beberapa poster orang hilang. Sementara itu Bong Yi bersama neneknya melihat berita seorang gadis menghilang selama beberapa hari. Hal itu membuat neneknya meminta agar Bong Yi untuk tidak pulang larut malam dan mengajak Bong Yi untuk pergi ke gereja. Namun Bong Yi menolak dengan alasan bahwa ia dan temannya akan pergi ke perpustakaan. Neneknya justru meminta agar Bong Yi untuk fokus lulus dari SMA tanpa memikirkan nilai yang bagus atau tidak. Dan setelah itu Bong Yi harus berusaha mendekati Barem dan menikah dengan Barem. Mendengar permintaan dari neneknya, Bong Yi merasa kesal. Namun saat ia akan keluar rumah, tanpa sengaja Bong Yi bertemu dengan Barem yang sedang menempelkan beberapa poster. Barem juga meminta agar Bong Yi untuk membawa poster untuk diperlihatkan kepada teman-temannya. Barem juga memberikan Bong Yi obat untuk mengobati luka di tangannya. Namun Bong Yi tidak menerimanya dan justru pergi meninggalkan Barem. Tidak lama kemudian, nenek Bong Yi keluar dari rumah. Barem menawarkan diri untuk mengantarkan nenek Bong Yi ke gereja. Namun Barem justru melihat kaki nenek Bong Yi sakit. Ternyata sesaat sebelum menjemput Bong Yi, nenek Bong Yi terjatuh. Hal itulah yang membuat nenek Bong Yi terlambat untuk menjemput Bong Yi. Nenek Bong Yi meminta agar Barem tidak memberitahukan Bong Yi mengenai kondisi neneknya. Barem pun berusaha mengobati kaki nenek Bong Yi. Barem juga menawarkan diri untuk menjemput Bong Yi saat hari hujan. Barem juga menanyakan alasan Bong Yi takut menyeberangi jembatan saat hujan. Namun nenek Bong Yi hanya mengatakan bahwa Bong Yi merupakan anak yang penakut. Nenek Bong Yi pun berusaha mengalihkan pembicaraan mereka. Dalam perjalanan Bong Yi melihat Mo Won yang kini menjadi seorang pastor dikelilingi oleh banyak ibu-ibu. Bong Yi pun mengatakan kepada Mo Won bahwa ia tidak percaya kepada Tuhan karena merasa Tuhan tidak mendengar doa-doanya. Saat sedang berada di sebuah minimarket, Bong Yi melihat sebuah berita yang membuat ia teringat dengan masa kecilnya. Mochi yang mendapat kabar mengenai penemuan jasad seorang wanita, langsung mendatangi lokasi penemuan tersebut. Dan saat Mochi melihat jasad tersebut, ia menemukan beberapa barang milik beberapa jasad yang telah ditemukan sebelumnya. Dr. Sung akhirnya bertemu dengan Seo John. Seo John ternyata ingin bertemu dengan Dr. Sung yang merupakan anak kandungnya. Sementara itu Mochi masih terus berusaha mencari petunjuk mengenai penemuan jasad seorang wanita di kebun anggur yang memiliki banyak kesamaan dengan beberapa jasad yang ditemukan sebelumnya. Mochi juga menemukan sebuah pesan yang ditulis oleh pelaku untuk Mochi yang selama ini terus menyelidiki kasus penemuan jasad yang hampir semuanya memiliki petunjuk yang sama di lokasi kejadian. Apa yang akan dilakukan Mochi agar ia bisa menemukan pelaku tersebut? Dan bagaimana nasib Dr. Sung yang akhirnya bertemu dengan ayahnya yang dikenal sebagai headhunter?
Sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video